Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Izin untuk melihat peserta sebentar ya. Mas Adit, selamat datang Mas Adit. Siang, Bu Korota. Selamat siang. Kemudian Ibu Sylvia sudah hadir nggih? Hadir. Oke, selamat datang, selamat siang Bu Sylvia. Baik, izin untuk memulai kegiatan siang hari ini ya, Bapak Ibu dan juga Mas Adit dan juga teman-teman mahasiswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memberikan background terlebih dahulu ya, teman-teman mahasiswa, Bu Sylvia dan juga Mas Adit. Jadi ini merupakan pertemuan kedua, ya kita anggap pertemuan kedua atau mungkin batch kedua begitu ya, berkait dengan kegiatan Google Cloud Computing Foundation. Gelombang pertama ini sudah mulai berjalan ya. Ini kemarin mendapatkan arahan dari Pak Dekan untuk menambah beberapa rombel yang kemudian belum tergabung kemarin, ada dari sastra bahasa Jepang dan juga dari sastra Jawa. Jadi ini teman-teman yang baru saja bergabung ini izin menginformasikan dari bahasa Jepang dan juga dari sastra Jawa ya Mas Adit ya. Teman-teman mahasiswa, Ibu Sylvia dan juga Bu Rahma, perkenalkan ini ada Mas Adit dari pihak Google yang nanti akan memberikan penjelasan dan juga menjembatani apa yang perlu dilakukan oleh Ibu Sylvia, Bu Rahma, Bapak Ibu dosen serta teman-teman mahasiswa berkait langkah-langkah dalam penyelesaian Google Cloud Computing Foundation ini. Mungkin bisa langsung saja ya Mas Adit ya. Waktu dan sepenuhnya ini saya serahkan kepada Mas Adit. Baik, terima kasih Bu Korota atas kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Selamat siang Bu Sylvia, salam kenal Ibu. Jadi mungkin sebelum saya mulai, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, mungkin saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ditya Arigi, selaku Program Manager dari Google Cloud Services, yang nantinya akan pada sesi siang kali ini saya akan present atau bagaimana cara untuk masuk ke dalam pembelajaran atau program di Google Cloud Computing Foundation Certificates atau GCCF seperti itu ya. Nah, mungkin sedikit background bagi teman-teman yang, terutama bagi teman-teman mahasiswa ya, yang baru pertama kali mungkin join di program ini, mungkin saya juga akan sedikit intro tentang programnya seperti apa dan mungkin alasan juga kenapa teman-teman dikumpulkan pada siang hari ini dan juga diajak untuk join di program GCCF ini. Jadi mungkin sedikit background bahwa kami sudah bekerja sama dengan UNES ya untuk menyelenggarakan program pembelajaran berbasis cloud computing. Kita sebutnya adalah GCCF, Google Cloud Computing Foundation Certificates. Dan program ini sebetulnya adalah program pembelajaran selama kurang lebih 3 bulan, di mana nanti teman-teman akan belajar dua hal sebetulnya, dua hal simple. Yang pertama adalah konsep-konsep dasar terkait dengan cloud computing atau komputasi awan. Yang kedua, nanti teman-teman akan diajak untuk merasakan ya atau mempelajari bagaimana tools-tools yang ada di Google Cloud Platform. Kalau teman-teman belum tahu, Google Cloud sendiri merupakan salah satu produk atau salah satu lini bisnis dari Google yang memang berfokus kepada penyediaan layanan teknologi cloud computing. Dan mungkin kalau teman-teman belum tahu juga, UNES juga merupakan salah satu customer dari Google Cloud. That's why kenapa kami juga menawarkan program integrasi kurikulum ini eksklusif, karena UNES merupakan salah satu customer dari Google Cloud sendiri. Dan juga kalau teman-teman belum tahu mungkin ya, atau masih bertanya-tanya why gitu ya, kenapa saya harus belajar cloud computing gitu ya, atau mungkin teman-teman yang masih bertanya-tanya
kenapa saya background pendidikannya bukan dari technical misalkan ya, atau jurusan IT misalkan, tapi kenapa saya juga harus belajar cloud computing. Nah, ini mungkin sedikit saya share juga tentang background pembelajaran ini. Jadi sebetulnya pembelajaran ini tidak diwajibkan untuk hanya untuk teman-teman technical gitu ya. Artinya teman-teman dari background non technical pun sebetulnya bisa ambil, karena banyak sekali pembelajaran terutama bagi teman-teman yang tertarik di bidang teknologi. Dan saya yakin dan ini berdasarkan research juga bahwa diprediksi di masa depan gitu ya, di 2030 bahwa perusahaan di dunia hampir setengahnya akan switch nih teknologinya menjadi atau menggunakan cloud platforms gitu ya. Jadi artinya ini juga bisa jadi satu opportunity ya, terlepas nanti karir teman-teman sekalian apa ke depannya, tapi menguasai teknologi bukanlah hal yang salah menurut saya. That's why kenapa kami juga menawarkan program ini bagi jurusan ataupun fakultas non-teknis seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini teman-teman bisa sedikit tergambar ya tentang programnya. Jadi program ini kurang lebih akan berjalan selama 3 bulan. Nanti teman-teman akan mendapatkan akses ke LMS atau Learning Management System kami. Kita sebutnya Google Cloud Skill Boost. Nanti teman-teman di sana akan melakukan semua aktivitas pembelajarannya ya, baik ada aktivitas video interaktif, ada bahan bacaan, materi, kuis, dan juga di sana ada akses ke virtual lab. Jadi teman-teman nanti nggak hanya belajar teori saja, tapi teman-teman juga punya akses ke virtual labs ya. Kita sebutnya hands-on lab. Nah, di situ nanti teman-teman juga akan belajar bagaimana menggunakan Google Cloud Platform Console. Dan sekali lagi, tidak perlu khawatir karena memang semua program pembelajaran yang ada di kami ini sifatnya adalah basic ya, atau fundamental. Artinya teman-teman semuanya bisa belajar nanti ya tanpa harus kesulitan gitu ya, karena mungkin merasa terlalu teknis gitu ya, karena semuanya sudah jelas, ada panduannya dan lain sebagainya. Nanti mungkin saya akan contohkan experience teman-teman ketika nanti sudah masuk ke program pembelajarannya gitu ya. Nah, mungkin di sesi ini ada 2 hal yang perlu saya sampaikan. Jadi untuk join di program ini, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa itu harus melakukan yang namanya onboarding. Nah, di kesempatan ini pula saya akan menjelaskan ya terlebih dahulu bagaimana cara untuk melakukan onboarding ya, terutama untuk 2 pihak. Yang pertama adalah Bapak Ibu dosen, yang kedua adalah mahasiswa. Nah, untuk Bapak Ibu dosen bergabung juga kan ya, Bu Purota ya di sini ya. Oke, baik. Oke, jadi saya langsung saja kita gabung saja sesinya antara Bapak Ibu dosen dan mahasiswa begitu ya. Jadi yang pertama saya akan jelaskan bagaimana tahapan pendaftaran bagi Bapak Ibu dosen untuk program ini. Nah, nanti untuk Bapak Ibu dosen mungkin bisa difasilitasi linknya oleh Bu Kurota ya. Nanti Bu Kurota izin boleh dibagikan link pendaftaran Bapak Ibu dosen, supaya nanti tidak ada tidak ada bersinggungan antara mahasiswa dan dosen, karena link untuk pendaftaran dosen dan link untuk pendaftaran mahasiswa itu berbeda dan tidak bisa saling campur gitu ya. Artinya mahasiswa nggak boleh isi link dosen dan begitu pun sebaliknya seperti itu. Untuk link dosen saya izin nanti Bu Kurota boleh share ke Bapak Ibu dosen untuk pendaftarannya. Mungkin saya akan share sedikit tentang pengisiannya. Oke, sebentar. Oke, jadi ini yang pertama adalah form untuk Bapak Ibu dosen. Ini yang mengisi adalah Bapak Ibu dosen yang nantinya akan membuka kelas atau membuka program pembelajarannya. Jadi Bapak Ibu dosen, kalau misalkan nanti untuk prodi atau jurusan sastra Jepang dan sastra Jawa itu nanti masing-masing ada berapa dosen yang akan membuka programnya. Nah, semua dosen yang membuka program itu harus mengisi form ini.
Oke, mungkin saya sedikit go through tentang bagaimana cara pengisian khusus untuk Bapak Ibu dosen. Yang pertama adalah nama, ya ini basic sekali, nama dan nama akhir. Lalu email address, mohon menggunakan email dengan domain institusi ya Bapak Ibu, atau menggunakan domain UNES, seperti itu untuk emailnya. Lalu yang kedua, nama organisasinya atau institusinya. Nah ini mungkin kita sepakati saja karena dari pengalaman sebelumnya itu ada beberapa penulisan yang berbeda-beda. Jadi kita sepakati saja untuk nama institusinya adalah Universitas Negeri Semarang ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu disingkat menjadi UNES seperti itu. Itu untuk nama academic institution. Lalu type of institutionnya Bapak Ibu pilih yang accredited college university. Lalu yang kedua adalah tipe atau bentuk organisasinya, apakah bersifat public atau private gitu ya. Kalau misalkan UNES adalah negeri ya, institusi negeri, berarti pilihnya yang public. Lalu directory atau program link. Jadi untuk proses verifikasi gitu ya, Bapak Ibu, kami haruskan untuk mencantumkan link yang akan mengarah ke profil institusi gitu ya. Jadi misalkan nih UNES punya satu website gitu ya. Biasanya di situ ada directory untuk Bapak Ibu dosen, di mana nanti Bapak Ibu dosen bisa mencantumkan identitasnya gitu ya, atau profilnya. Nah, link URL linknya itu bisa dicantumkan di bagian ini seperti itu. Dan itu penting untuk country-nya Indonesia, lalu ini tidak perlu diisi. Lalu yang sebelah sini, ini juga penting Bapak Ibu ya. Jadi sebelum Bapak Ibu mengisi form ini, Bapak Ibu pastikan harus sudah mendaftar atau sign up ke LMS kami ya di Google Cloud Skill Boost. Caranya seperti apa? Tinggal di sini sebetulnya sudah ada linknya, mengarahkan ke link, di situ nanti akan langsung ke page berikutnya, yaitu Google Cloud Skill Boost. Bapak Ibu tinggal sign up menggunakan email yang sama seperti Bapak Ibu isi sebelumnya di sini gitu ya. Jadi kalau pakai emailnya domain UNES, Bapak Ibu untuk sign up LMS-nya harus menggunakan email UNES seperti itu. Kalau sudah mendaftar silakan klik yes seperti ini. Lalu selanjutnya adalah learning program. Nah, ini yang juga salah satu terpenting Bapak Ibu ya. Jadi untuk pemilihannya itu harus hati-hati karena dari segi namanya itu kurang lebih sama gitu ya. Depannya ada Google Cloud-nya. Jadi pastikan Bapak Ibu dosen memilih Google Cloud Computing Foundation Certificate ya, atau GCCF. Nah, ini perlu diperhatikan karena kalau Bapak Ibu salah dalam pemilihan learning program ini, artinya Bapak Ibu harus mengisi atau mengulang mengisi form ini seperti itu ya. Jadi mohon ini diperhatikan. Lalu yang terakhir untuk Google Cloud Skill Boost Credits, Bapak Ibu silakan pilih no ya, karena Indonesia bukan merupakan negara yang bisa menerima credits untuk program ini, jadi tinggal dipilih no saja seperti itu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu boleh baca terlebih dahulu Terms of Use Agreement yang ada di kami dan juga konsen jika Bapak Ibu menyetujui untuk mengikuti program ini. Jika setuju, Bapak Ibu tinggal klik yes dan juga accept terms and condition-nya juga. Bapak Ibu juga boleh silakan review dan baca terlebih dahulu terms and condition-nya dan tinggal submit seperti itu. Nah, ini adalah proses untuk onboarding Bapak Ibu dosen ya. Jadi ini yang akan Bapak Ibu dosen lakukan nantinya setelah sesi ini gitu ya, sesegera mungkin, karena memang untuk proses verifikasi sampai aplikasi disetujui itu kurang lebih akan memakan waktu 1 sampai 2 hari kerja gitu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu dosen sudah start untuk mengisi form ini hari ini seperti itu ya. Untuk linknya sekali lagi bisa nanti difasilitasi oleh Bu Kurota seperti itu. Nah, ini untuk yang Bapak Ibu dosen. Lalu yang kedua adalah mungkin nanti jika Bapak Ibu dosen ada pertanyaan silakan di-keep terlebih dahulu. Saya mungkin langsung saja lanjut ke yang mahasiswa. Kalau misalkan Bapak Ibu dosen ada pertanyaan nanti boleh di sesi setelah ini seperti itu ya. Oke, sebentar.
Oke. Oke, itu tadi adalah cara untuk onboarding Bapak Ibu dosen. Sekarang saya akan menjelaskan tahapan onboarding untuk mahasiswa, gitu ya. Oke, saya akan kalau untuk mahasiswa akan saya share di kolom chat. Mohon teman-teman bisa cek di kolom chatnya, linknya. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang belum bergabung atau tidak bisa bergabung pada sesi siang hari ini, boleh di-share ke grup kelasnya masing-masing. Link ini adalah link untuk form mahasiswa. Jadi nanti teman-teman mahasiswa akan mengisi form ini. Saya akan coba pandu untuk bagaimana cara pengisiannya, karena ada beberapa tahapan yang mandatori sifatnya dan harus dilakukan, otherwise aplikasi teman-teman akan tertolak seperti itu ya. Mungkin sebelum saya masuk ke formnya, saya akan juga share tentang rule-nya atau peraturan untuk mengisi form ini. Jadi yang pertama adalah form ini hanya diisi oleh satu mahasiswa satu kali kesempatan gitu ya. Jadi sekali lagi satu mahasiswa satu kali kesempatan mengisi form ini. Jadi mahasiswa tidak dibenarkan untuk mengisi form ini lebih dari satu kali gitu ya. Lalu bagaimana jika ada kesalahan dalam pengisian form? Mahasiswa tidak perlu mengisi form untuk kedua kalinya, tetapi mahasiswa bisa segera lapor ke Bapak Ibu dosen terkait gitu ya jika ada kesalahan. Misalkan ada kesalahan penulisan nama atau ada kesalahan penulisan email gitu ya. Itu bisa lapor ke Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu dosen lalu bisa lapor ke saya untuk saya bisa lakukan revisi secara manual. Jadi yang melakukan revisi itu atau perbaikan bukan Bapak Ibu dosen, tapi hanya saya yang bisa memiliki aksesnya seperti itu ya. Jadi bukan mahasiswa dan Bapak Ibu dosen. Itu peraturan yang pertama. Lalu peraturan yang kedua adalah mahasiswa dilarang untuk membagikan link ini gitu ya bagi kepada mahasiswa yang tidak mengikuti program ini, karena kemarin sempat ada beberapa permasalahan, ternyata ada beberapa mahasiswa dari jurusan atau fakultas lain ikut mendaftar gitu ya. Nah, untuk mengurangi atau meminimalisir kebingungan gitu ya, terutama nanti untuk Bapak Ibu dosen, jadi mohon untuk tidak membagikan link ini dengan teman-teman yang tidak ikut atau tidak join di program ini, seperti itu ya. Jadi mohon itu diperhatikan teman-teman, pengisiannya hanya satu kali kesempatan saja, seperti itu. Oke, saya akan coba go through tentang bagaimana cara pengisian formnya. Masih sama, teman-teman diharapkan untuk menggunakan email domain institusi gitu ya. Teman-teman diharapkan menggunakan email domain institusi yang domainnya UNES ya berarti ya. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang email yang bermasalah, mungkin bisa segera lapor gitu ya. Kenapa harus menggunakan email UNES? Supaya memudahkan nantinya dalam proses verifikasi bahwa nanti teman-teman cara pembuktian bahwa teman-teman adalah mahasiswa di FBS dan juga di UNES adalah dari email domain institusi seperti itu ya. Oke, jadi yang pertama teman-teman boleh klik next. Nah, sama seperti tadi form untuk Bapak Ibu dosen, ada terms and condition-nya. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Jika teman-teman menyetujui, teman-teman bisa accept. Kalau teman-teman tidak menyetujui dari terms and condition, berarti teman-teman bisa menolak, artinya teman-teman tidak bisa join di program ini, seperti itu. Oke, next. Oke, yang pertama adalah full name ya. Teman-teman bisa isi nama lengkapnya di sini, lalu email address. Ini tadi ya, email address-nya adalah email address UNES gitu ya, atau domain institusi, bisa diisi di sini. Lalu confirm your email, teman-teman silakan tuliskan email itu 2 kali. Nah, ini perhatikan juga supaya tidak ada typo atau kesalahan penulisan, karena nanti yang akan dipakai adalah yang confirm email gitu ya. Jadi teman-teman mohon perhatikan untuk penulisannya harus sama. Gendernya bisa dipilih. Nah, ini yang juga penting, institution name-nya, karena UNES ini memang untuk program yang sama dibagi menjadi beberapa
fakultas seperti itu. Untuk FBS sudah saya siapkan sendiri, teman-teman boleh scroll ke bawah, lalu pilih Universitas Negeri Semarang yang ada keterangan dalam kurung FBS gitu ya. Mohon ini juga diperhatikan, jangan sampai teman-teman salah memilih sampai masuk ke form fakultas lain seperti itu ya. Silakan pilih FBS. Lalu ini tidak perlu diisi karena sudah lengkap gitu ya isiannya di atas. Nah ini juga yang paling penting untuk mengerjakan atau memulai program ini, teman-teman membutuhkan internet connection dan juga perangkat gitu ya, baik laptop, tablet ataupun smartphone. Kalau teman-teman bersedia atau memiliki akses tersebut, silakan klik yes. Lalu ini yang paling penting menurut saya akan fokus banyak di sini gitu ya, tentang bagaimana teman-teman untuk sign up dan membuat profile di Google Cloud Skill Boost ya, di LMS kami. Jadi yang pertama, teman-teman boleh pilih salah satu. Kalau teman-teman pernah nih punya akun atau pernah mendaftar akun dengan email domain institusi ya, di Google Cloud Skill Boost, websitenya di www.cloudskillboost.google. Kalau teman-teman sudah punya, teman-teman boleh klik yes. Kalau teman-teman belum pernah buat atau belum pernah sign up, nggak apa-apa, tinggal klik no aja. Saya contohkan bagi yang teman-teman belum pernah membuat ya, itu bisa klik no, klik ya, next. Nah, di sini sebetulnya ada panduannya ya teman-teman ya. Ada panduan bagaimana cara sign up ke Google Cloud Skill Boost gitu ya. Jadi memang untuk formnya dalam bahasa Inggris, tapi sebetulnya nggak ada masalah, semoga nggak ada masalah bagi teman-teman gitu ya. Jadi yang pertama, teman-teman bisa akses link ini, link berikut, lalu klik join. Di situ ada tulisannya join, pastikan akun Google-nya sudah teman-teman aktifkan terlebih dahulu ya, untuk akun Google dengan domain institusinya, nanti tinggal sign up saja gitu. Sangat mudah sekali kalau teman-teman di browsernya sudah terkoneksi dengan dengan akun Google institusi gitu ya, atau akun email institusi. Kalau sudah, teman-teman harus menyatakan verify, artinya kalau teman-teman sudah berhasil sign up, nanti akan masuk ke halaman berikutnya. Itu kalau teman-teman belum membuat akun gitu ya. Kalau teman-teman sudah pernah buat akun menggunakan email institusi gitu ya di Cloud Skill Boost, teman-teman boleh pilih yes. Nanti akan sama-sama masuk ke tahapan selanjutnya gitu ya. Nah, ini tahapan selanjutnya, tahapan terakhir, tapi yang paling penting karena berdasarkan pengalaman biasanya di tahapan ini banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan seperti itu ya. So, boleh diperhatikan dengan seksama untuk tahapan terakhir ini. Tahapan terakhir adalah membuat Google Cloud Skill Boost Public Profile URL. Gitu ya. Tahapannya sebetulnya cukup simple. Jadi teman-teman silakan sign in atau login ke Google Cloud Skill Boost-nya. Lalu teman-teman, mungkin saya praktikan saja ya, bagaimana caranya. Oke, jadi teman-teman, ini adalah tampilan Google Cloud Skill Boost ya, platform LMS yang nantinya akan teman-teman gunakan untuk aktivitas pembelajaran. Nah, untuk membuat tadi ya, public profile URL, teman-teman caranya seperti ini. Di sebelah kanan ini ada foto teman-teman biasanya ya, atau kalau nggak ada fotonya atau belum pasang foto biasanya berupa inisial gitu ya, itu bisa diklik teman-teman. Lalu scroll ke bawah, itu ada pilihan settings ya, atau kalau teman-teman ganti pengaturannya dalam bahasa Indonesia, ini adalah pengaturan. Oke, nanti akan menuju ke account setting seperti ini. Nah, teman-teman pastikan pilihnya yang general ya, sudah otomatis di awal general. Lalu silakan scroll ke bawah. Oke, sampai ketemu public profile ini. Nah, sebelumnya tampilannya tidak seperti ini. Mungkin saya contohkan. Oke. Nah, ini kalau teman-teman baru pertama kali mendaftar atau membuat akun, itu pasti tampilannya seperti ini, ya. Jadi kosong.
Nah, nggak perlu khawatir, teman-teman tinggal klik saja atau centang di bagian Make Public Profile. Kalau sudah, tinggal klik Update Settings. Oke, nanti akan ter-refresh. Sebentar. Oke, nanti akan ter-refresh seperti ini, atau ada tulisannya has been updated. Teman-teman tinggal scroll ke bawah, di sini ada yang namanya public profile URL. Ya. Ini tinggal diklik kanan saja, lalu pilih copy. Atau teman-teman boleh di blok ya, seperti biasa, lalu copy. Gitu ya. Nah, nanti gunanya untuk apa? Kita akan kembali ke form. Oke, kita akan kembali ke form. Nah, isinya di bagian sini. Tinggal di paste, gitu ya. Jadi sangat mudah. Bagaimana taunya kalau ini adalah link yang benar yang saya masukkan? Jadi sebetulnya formatnya kurang lebih sama. Jadi cloud skillboost.google/public_profiles/ ada kode unik teman-teman masing-masing. Nah, ini berarti artinya teman-teman berhasil. Jadi mungkin saya share. Oke. Oke, kembali ke sini ya. Jadi yang di-share itu adalah yang ini ya teman-teman, bukan yang ini. Nah, banyak nih teman-teman yang kemarin salah mengisinya itu isinya yang ini, bukan yang ini, tapi yang ini, yang ada di kotak hijau. Itu yang teman-teman copy, silakan di-copy, lalu kembali ke form, lalu di-paste di sini, gitu. Jadi sangat mudah ya. Semoga teman-teman setelah ini tidak ada kesulitan atau kebingungan bagaimana mengisi bagian yang ini. Karena bagian ini penting sekali kaitannya dengan nanti teman-teman bisa masuk ke kelas seperti itu ya. Nah, di sini sebetulnya juga ada panduannya, walaupun again dalam bahasa Inggris, tapi sebetulnya panduannya juga clear gitu ya. Teman-teman pasti mudah sekali untuk mengerti atau dipahami. Dan juga ada troubleshoot-nya gitu ya, bagaimana kalau tadi teman-teman menemukan masalah gitu ya, itu ada semua di sini, bahkan ada panduannya bagaimana caranya, tampilannya di sini gitu ya. Dan karena ini juga direkam gitu ya teman-teman, jadi mungkin ya, dan karena ini juga direkam, jadi teman-teman mungkin bisa tonton kembali panduannya, bagaimana cara, terutama yang terakhir ini, karena yang paling tricky, yaitu bagaimana mencantumkan Google Cloud Skill Boost Public Profile URL, seperti itu. Kalau sudah, nanti teman-teman bisa klik I acknowledge, lalu ini bisa dibaca terlebih dahulu seperti itu ya, beberapa terms and condition, lalu klik submit gitu ya. Itu untuk teman-teman mahasiswa. Nah, jadi kurang lebih tahapannya seperti itu gitu ya. Nanti teman-teman langkah selanjutnya adalah seperti ini. Jadi kita akan memberikan deadline bagi teman-teman untuk mengisi form ini gitu ya. Mungkin karena ini sebetulnya programnya sudah mepet, terutama terkait dengan kalender akademik. Jadi saya akan berikan ini hanya sampai tanggal 9 Juni ya teman-teman, atau hari Senin minggu depan gitu ya. Jadi walaupun mungkin terpotong libur, tapi saya harap karena pengisiannya ini bisa menggunakan smartphone dan bisa di mana saja. Jadi saya harap teman-teman bisa mengisi ini ya, walaupun mungkin terpotong libur Idul Adha. Kalau bisa saya kasih deadline untuk pengisian form bagi mahasiswa di hari Senin tanggal 9 Juni. Seperti itu ya. Nah, nanti setelah pengisian ini teman-teman, proses selanjutnya adalah ke Bapak Ibu dosen, kembali ke Bapak Ibu dosen. Jadi Bapak Ibu dosen kalau aplikasinya sudah disetujui seperti itu ya, nanti Bapak Ibu dosen akan saya berikan berupa Google Spreadsheet Bapak Ibu. Di situ berisi
kumpulan data dari teman-teman yang sudah mengisi form gitu ya, dari nama, email, dan public profile URL linknya seperti itu. Nah, nanti tugas Bapak Ibu dosen adalah menambahkan mahasiswa ke dalam gitu ya. Nah, ini saya akan contohkan juga supaya Bapak Ibu dosen juga clear prosesnya. Oke, kita kembali ke LMS ya, kembali ke Google Cloud Skill Boost. Jadi nanti akan ada perbedaan akses antara Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Kalau mahasiswa hanya bisa mengakses ke konten pembelajaran. Nah, khusus untuk Bapak Ibu dosen punya akses ke administrator kita sebutnya. Di mana administrator ini adalah tempat Bapak Ibu dosen untuk mengelola kelasnya gitu ya. Dan juga untuk menambahkan para mahasiswa seperti itu. Saya akan contohkan, ini sekali lagi khusus untuk Bapak Ibu dosen ya, cara untuk menambahkan mahasiswa. Jadi Bapak Ibu dosen boleh klik di sebelah kanan itu ya, di foto Bapak Ibu dosen, lalu klik settings atau pengaturan, sorry, salah. Bapak Ibu dosen klik foto Bapak Ibu dosen, lalu di sini pasti akan administrator ya. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau mahasiswa tidak akan muncul akses ini khusus Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen tinggal klik manage program. Oke, nanti Bapak Ibu dosen akan terarahkan ke page baru, di mana ini adalah tempat Bapak Ibu dosen untuk mengelola kelasnya, seperti itu. Saya akan contohkan sebentar. Oke, ya jadi sambil menunggu, jadi akses ini nantinya akan Bapak Ibu dosen dapat ketika Bapak Ibu dosen sudah disetujui aplikasinya ya. Bagaimana cara tahunya disetujui? Nanti akan ada email masuk gitu ya ke email Bapak Ibu dosen. Email itu adalah berupa invitation atau undangan untuk menjadi administrator. Bapak Ibu silakan accept undangan di email tersebut, baru nanti akses ke administrator di Google Cloud Skill Boost Bapak Ibu dosen akan aktif seperti itu ya. Oke, mungkin saya akan contohkan bagaimana bentuknya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nanti pengelolaan atau akses administrasi untuk Bapak Ibu dosen. Jadi yang pertama ada bagian dashboard, di mana nanti Bapak Ibu dosen bisa memonitor setiap aktivitas pembelajaran mahasiswa, gitu ya. Berapa mahasiswa yang aktif, gitu ya, yang sudah diundang ke kelas, yang pending atau yang belum menerima undangan kelasnya berapa, yang sudah aktif itu berapa, ada di sini. Lalu Bapak Ibu dosen juga bisa memonitor berapa lab yang sudah dimulai, berapa courses atau pembelajaran yang sudah diambil mahasiswa, dan berapa yang sudah menyelesaikan atau completed ya. Jadi sedikit background atau kembali ke programnya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Untuk program GCCF, Google Cloud Computing Foundation Certificate ini, ada 8 courses totalnya, gitu ya, untuk menyelesaikan semuanya. Dan itu harus selesaikan semuanya. Jadi ada 8, jadi Bapak Ibu dosen bisa hitung sendiri ya, kalau misalkan di kelas ini ada 100 mahasiswa, misalkan dalam satu kelas, artinya nanti total courses atau completed yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu dosen dan mahasiswa adalah di 8.000 courses seperti itu. Ini yang perlu diperhatikan. Di 800 ya, kalau jumlah totalnya di 100. Dan ini di sini Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya bisa melihat, untuk Bapak Ibu dosen bisa melihat semua aktivitas pembelajaran mahasiswa, ada datanya, mahasiswa udah di mana pekerjaannya, lalu berapa yang belum, itu semuanya dari sini. Nah, mungkin saya langsung saja ke bagian members atau anggota, di mana nanti Bapak Ibu dosen akan menambahkan mahasiswa secara manual di sini, gitu ya. Jadi setelah deadline
form mahasiswa saya tutup, nanti saya akan compile semua data dari Google Form ini ke bentuk Google Spreadsheet, Bapak Ibu dosen. Nah, saya akan memberikan akses khusus untuk dosen Google Spreadsheet-nya itu. Jadi mohon untuk tidak membagikan atau share Google Spreadsheet ini ke teman-teman mahasiswa, karena yang boleh akses hanya Bapak Ibu dosen. Nah, di spreadsheet itu nanti ada informasi berupa nama, email, dan juga URL profiling dari setiap mahasiswa yang sudah mengisi form. Tugas Bapak Ibu dosen adalah menambahkan email mahasiswa ke dalam ke dalam members ini atau anggota ini. Caranya adalah Bapak Ibu dosen tinggal klik saja add individual members. Nah, sebetulnya ada dua cara. Bapak Ibu dosen boleh ketik atau copy paste satu persatu email mahasiswa dari Google Spreadsheet yang sudah saya berikan, atau cara cepatnya Bapak Ibu dosen kan saya berikan Google Spreadsheet nih, tapi Google Spreadsheet itu nantinya campur gitu ya. Kalau tadi ada prodi bahasa Jawa dan bahasa Jepang, itu formnya satu gitu ya, atau Google Spreadsheet-nya satu. Bapak Ibu dosen boleh kopas atau duplikat Google Spreadsheet-nya supaya Bapak Ibu dosen hanya mencantumkan atau berisi hanya mahasiswa Bapak Ibu dosen saja, itu bisa. Nah, dari Google Spreadsheet ini formatnya, kalau Google Spreadsheet kan formatnya XLX, nah formatnya ini Bapak Ibu ubah menjadi CSV gitu. Nah, kalau sudah diubah formatnya menjadi CSV, Bapak Ibu dosen bisa upload dokumen tersebut atau spreadsheet tersebut yang sudah bentuknya CSV di sebelah sini, seperti itu. Supaya Bapak Ibu dosen tidak perlu menambahkan satu persatu email mahasiswa, seperti itu. Itu cara mudahnya. Kalau sudah, tinggal klik invite participants, gitu ya. Nah, jadi tugas Bapak Ibu dosen cukup itu saja. Sampai di sini sebetulnya tugas Bapak Ibu dosen sudah selesai dari proses administrasinya ya. Selanjutnya tugas Bapak Ibu dosen adalah tinggal memonitor pembelajaran mahasiswa, dan juga Bapak dosen juga berkesempatan juga nih sebetulnya untuk belajar bersama dengan mahasiswa gitu ya, atau mengakses pembelajaran yang sama dengan mahasiswa. Itu semuanya ada di sini. Oke, saya kembali ke members tadi. Jadi untuk tugas Bapak Ibu dosen itu sudah selesai sampai di sini gitu ya, dari proses administrasinya. Sekarang saya akan beralih ke mahasiswa kembali nih gitu ya. Apa yang nanti akan dilakukan mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa selagi menunggu sebetulnya tidak ada yang perlu dilakukan. Jadi teman-teman setelah mengisi form tinggal tunggu saja. Tunggu sampai kapan? Tunggu sampai Bapak Ibu dosennya mengundang teman-teman mahasiswa secara manual. Kalau nanti Bapak Ibu dosen sudah invite participants, otomatis mahasiswa akan mendapatkan email undangan atau email invitation di setiap email teman-teman mahasiswa. That's why kenapa penulisan email ini penting ya, supaya email tersebut masuk. Lalu dari pengalaman yang prodi atau jurusan sebelumnya, ada beberapa mahasiswa yang tidak masuk ya emailnya. Ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, pastikan storage teman-teman cukup gitu ya. Saya nggak tahu kalau di email institusi itu dapatnya storage-nya berapa, tapi pastikan ada spare spare storage yang cukup untuk teman-teman bisa masuk email ke dalam emailnya gitu ya. Jadi jangan sampai storage-nya penuh, karena kalau storage teman-teman penuh otomatis email nggak akan masuk gitu ya. Itu yang paling penting. Lalu yang kedua, teman-teman bisa saja mengaktifkan privacy mode, artinya setiap email yang masuk akan terdeteksi sebagai spam. Jadi teman-teman bisa cek ke spam-nya teman-teman, di bagian spam, apakah email tersebut masuk di bagian spam atau tidak, seperti itu. Nah, itu cara kalau teman-teman tidak menemukan email undangannya ya. Kalau teman-teman masih saja tidak menemukan, teman-teman boleh lapor ke Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen bisa melakukan resend invitation atau mengirim ulang undangannya, seperti itu. Itu ada di sebelah sini. Nanti kalau yang belum menerima undangan itu pasti
nanti di sini ada keterangan nih, ada tombolnya yang bisa Bapak Ibu dosen klik seperti itu. Jadi, yang harus dilakukan mahasiswa adalah mahasiswa cek emailnya secara berkala, apalagi kalau sudah ada informasi ini dari Bapak Ibu dosen, kalau Bapak Ibu dosen sudah menambahkan mahasiswanya ke dalam sistem atau ke dalam LMS, teman-teman silakan cek emailnya. Mungkin juga akan ada delay untuk penerimaan undangan, email undangannya. Mungkin bisa ditunggu juga maksimal 1 kali 24 jam atau dalam 1 hari. Kalau dalam 1 hari juga tidak masuk emailnya, teman-teman mahasiswa bisa segera lapor ke Bapak Ibu dosen. Seperti itu ya. Seperti itu prosesnya. Nanti di email tersebut, teman-teman mahasiswa itu ada pilihannya ya, mau accept atau ignore. Nah, teman-teman pastikan untuk pilih accept atau setujui supaya teman-teman masuk ke dalam kelas gitu ya. Nanti kalau sudah teman-teman accept atau terima undangan yang ada di email tersebut, otomatis nanti Bapak Ibu dosen bisa melihat nama teman-teman dan juga status dari aplikasinya di sini adalah aktif gitu ya. Artinya teman-teman sudah aktif seperti itu. Itu saja untuk proses pendaftaran dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman mahasiswa sudah terlihat aktif di sini, berarti teman-teman mahasiswa sudah punya akses ke pembelajarannya seperti itu ya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa langsung segera belajar di sini gitu ya. Oke. Oke. Mungkin yang terakhir teman-teman, saya akan tunjukkan sedikit tentang pembelajarannya seperti apa nantinya gitu ya. Oke. Oke, ini untuk Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, mungkin yang belum tahu atau belum tergambar nanti pembelajarannya seperti apa, ini saya akan tunjukkan. Jadi nanti Bapak Ibu dosen akan ada aktif nih di sini ya, Google Cloud Computing Foundation Certificate. Oke, sebentar. Nah, di GCCF ini, teman-teman, itu ada 8 courses yang harus teman-teman selesaikan di program ini ya, selama kurang lebih 3 bulan ke depan. Ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah on-demand courses kalau kita bisa bilang gitu ya. Artinya teman-teman akan belajar lebih banyak theoretical, walaupun juga ada sedikit akses lab di sini. Lalu untuk courses nomor 5, 6, 7, dan 8 ini adalah full aktivitasnya di virtual labs. Jadi teman-teman akan banyak aktivitasnya nanti di labs ya. Nggak terlalu banyak nanti seperti nonton video atau harus membaca bacaan dan lain sebagainya. Itu nggak banyak gitu. Nah, mungkin saya sedikit tampilkan bagaimana tampilannya gitu ya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa mulai dari yang pertama gitu ya, course overview gitu. Dan kabar baiknya sebetulnya kita sudah tersedia dalam banyak bahasa gitu ya, teman-teman. Ada bahasa Indonesia juga. Kalau bahasa Jepang juga ada di sini gitu ya. Kalau teman-teman sambil belajar bahasa Jepang juga bisa ya di sini. Lalu kalau bahasa Indonesia pun juga ada, misalkan seperti ini. Oke. Nah, misalkan saya contohkan seperti ini. Tetapi kalau untuk videonya, Welcome to ini Module 1 sepertinya of the banyak. Google Cloud Computing Foundations course. Oke, kalau videonya memang masih dalam bahasa Inggris ya teman-teman pengantarnya, tapi sebetulnya sama seperti kalau teman-teman nonton YouTube gitu ya. Di sini sebetulnya teman-teman bisa klik itunya ya, apa namanya, subtitlenya untuk bisa diganti bahasanya. Sebetulnya ada beberapa bahasa.
Oke. Oke, kalau yang ini mungkin tidak ada bahasa Indonesianya, tapi biasanya ada beberapa, misalkan yang di sini itu ada bahasa Indonesianya sebetulnya teman-teman untuk subtitlenya gitu ya. Kalau Welcome to teman-teman Module 1 ada of yang the Google Cloud ada beberapa yang ada beberapa yang tidak ada gitu ya. Untuk subtitlenya, jadi silakan dibagikan sendiri. Atau kalau teman-teman kesulitan, teman-teman sebetulnya bisa tonton di YouTube. Nah, kalau yang di YouTube itu nanti teman-teman bisa akses subtitlenya dengan bahasa Indonesia seperti itu ya. Nah, silakan ini kalau course pertama biasanya banyak videonya gitu ya. Lalu ada sedikit tour lab-nya, jadi ada akses juga ke lab di sini. Nah, ini ya, seperti yang saya katakan, kalau untuk videonya memang nggak bisa diubah jadi bahasa Indonesia, tapi untuk selain itu, sebetulnya sudah dalam bahasa Indonesia, jadi sangat memudahkan teman-teman juga. Di sini untuk lab, itu ada aksesnya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa tinjau dulu ya. Di sini prasyarat melakukan atau menjalankan lab, lalu tinggal mulai lab saja. Nah, di sini sebetulnya ada semua keterangannya teman-teman ya untuk akses lab ini gitu ya. Dasar-dasar lab, komponennya apa saja ya. Ini semuanya sudah dalam bahasa Indonesia, waktunya dan lain sebagainya, petunjuknya dan lain sebagainya. Nanti cara mengaksesnya dan lain sebagainya itu semuanya ada di sini. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu sebelum teman-teman masuk atau mulai labnya gitu ya. Nah, nanti ke depan pasti teman-teman juga akan menemukan banyak sekali aktivitas yang berbasis lab ya atau lab based activities. Nah, kurang lebih nanti sama prosesnya gitu ya. Teman-teman tinggal mulai lab, ada waktunya untuk mengakses lab, jadi pastikan teman-teman tidak kelebihan waktu untuk mengakses lab dan lain sebagainya. Itu semuanya jelas ada di petunjuknya gitu ya atau di panduannya. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya teman-teman bisa pelajari, selesaikan coursesnya sampai 8 coursesnya dan pastikan teman-teman untuk menyelesaikan seluruh pembelajarannya. Ada 8 courses itu harus diselesaikan semua gitu ya. Mungkin itu saja Bu Kurota dan teman-teman Bapak Ibu dosen sekalian, mungkin bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab mungkin ya Bu Kurota, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasan yang sangat lengkap dari Mas Adit. Berikutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya bisa angkat tangan dan langsung on mic untuk menanyakan apa yang perlu ditanyakan. Silahkan. Silahkan teman-teman. Atau mungkin ini penjelasannya sudah sangat lengkap, jadi sudah tidak ada pertanyaan nih Mas Adit. Dan kebetulan ini sudah kami rekam live YouTube juga. Nanti untuk konfirmasi insya Allah akan ada tambahan Bapak Ibu dosennya 4 ya Mas Adit ya. Akan kami onboarding hari ini dan setelah ini nanti teman-teman mahasiswa juga berproses onboarding ya. Nanti untuk tautannya akan dikirim oleh Bapak Ibu dosen ke teman-teman semuanya. Oke, mungkin ada closing statement dulu dari Mas Adit. Oke, baik. Terima kasih Bu Rota, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman semuanya sudah hadir pada sesi siang hari ini. Mungkin terakhir saya ucapkan terima kasih ya untuk komitmen, terutama untuk Bapak Ibu dosen dan juga pihak dari UNES untuk bisa berkomitmen dalam program ini. Dan bagi teman-teman semuanya untuk mahasiswa tetap semangat ya, karena program ini memang kalau dilihat sekilas seperti tidak mudah, tapi kalau teman-teman nantinya sudah terbiasa dari course 1, course 2, dan sampai course 8 itu sebetulnya mudah sekali dan juga pastinya akan bermanfaat lah untuk teman-teman gitu ya. Jadi semoga program ini kedepannya bisa memberikan atau membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Adit. Ini sekedar informasi juga Mas Adit, besok kami pukul 9 mau berkumpul bersama-sama untuk mengerjakan bareng-bareng di FBS. Oke, nah ini teman-teman mahasiswa yang di sini nanti kalau sudah onboarding juga bisa ikut berkumpul ya besok bareng-bareng di Dekanat dan juga di B11. Oke, terima kasih Mas Adit atas penjelasannya. Terima kasih teman-teman dan juga Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kegiatan siang hari ini. Saya izin untuk menutup kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nena, Pak Adit. Iya, sama-sama. Selamat siang.